warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Yang pertama sejarah bimbingan konseling, dan yang kedua pengertian bimbingan konseling, dan yang ketiga bimbingan konseling kelompok. Nah, gimana sih sejarah bimbingan konseling? Sejarah bimbingan konseling di Indonesia merupakan hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang disingkat FKIP yang berada di Malang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960. 1962, penjabat Indonesia melakukan peninjauan ke Amerika Serikat. Ketika para penjabat Kementerian Pendidikan kembali ke tanah air, mereka menginstruksikan agar dibentuknya layanan dan bimbingan penyuluhan. 1963, FKIP membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan atau yang disingkat dengan Psikologi Pendidikan atau PPB di Universitas Pendidikan Indonesia atau yang dikenal dengan UPI. Selanjutnya pada 1964 lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru. Akan tetapi program ini tidak berkembang karena kurangnya tenaga pembimbing yang profesional. Pada tahun 1971 berdirinya PPSD atau Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Selanjutnya, pada tahun 1975 didirikannya IPBI. Tujuannya untuk menghimpun konselor lulusan program sarjana muda. Selanjutnya, pada dekade 80-an adanya penyempurnaan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Selanjutnya, 1993 lahirnya SK Menpan nomor 80 tahun 1993 tentang jabatan dan fungsional guru. Pada tahun 2001, Kongres 9 IPBI di Lampung menghasilkan perubahan nama organisasi dari IPBI menjadi Asosiasi BKI atau yang disingkat ABKIN. Pada tahun 2003 diberlakukannya UU nomor 20 tahun 2003. Untuk subbab yang kedua ini, saya akan membahas tentang pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, dan fungsi-fungsinya bimbingan konseling. Ya, apa sih pengertian dari bimbingan konseling itu? Secara etimologis, bimbingan dan konseling itu terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan atau guidance dan counseling atau counseling. Nah, secara istilah, guidance mempunyai arti pertolongan, sedangkan counseling mempunyai arti nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Nah, dari pengertian di atas, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling agar individu atau siswa dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitas, dan individu dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi bimbingan konseling. Fungsi pencegahan, yaitu bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua, fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan BK dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahan dan lingkungannya oleh pihak yang membutuhkannya. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien atau siswa yang ia tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya yang nomor 4, fungsi pemeliharaan, yaitu untuk memelihara segala sesuatu yang baik pada diri individu
agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik dan berkembang. Nah, selanjutnya yang nomor 5, fungsi penyaluran. Berupaya untuk mengenali klien atau siswa secara perorangan. Selanjutnya, memberi bantuan menyalurkan ke arah kegiatan yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Nah, selanjutnya fungsi yang nomor 6 yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi ini untuk membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Fungsi penyesuaian ini mempunyai 2 arah, yaitu yang pertama, bantuan kepada siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dan yang kedua, mengembangkan program pendidikan sesuai dengan keadaan siswa. Dan yang nomor 7 yaitu fungsi pengembangan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara terarah. Dan yang nomor 8 yaitu fungsi perbaikan. Nah, itu bertujuan pelayanan backup kepada siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya fungsi yang nomor 9 yaitu fungsi advokasi untuk membantu siswa memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, untuk sebab yang ketiga yaitu konseling kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, dan manfaat konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok merupakan upaya bantuan konselor kepada seorang klien dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan perkembangan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan. Tujuan dari konseling kelompok adalah agar suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Konseling kelompok yaitu mampu memperluas populasi layanan. Selanjutnya, menghemat waktu pelaksanaan, terbukanya terhadap perbedaan dan persamaan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, mengajarkan individu untuk selalu komitmen kepada aturan.